Kita nggak dikasih VAR loh mas, sama sekali loh mas. Iya sih. Bener. Betul nggak? Bener. Sama sekali loh. Iya. Aku curiga TV-nya aja dijual. Halo sahabat bicara bola, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Kembali lagi bersama saya Alfonsius Kelvan di podcast Bicara Bola. Jangan lupa subscribe untuk mengetahui perkembangan situasi dan sepak bola Indonesia. Pokoknya lengkap di sini. Seperti biasa, hari ini saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh pengamat, konten kreator, bintang iklan juga. Kalau yang tahu suka nonton TikTok pasti nggak asing sama dia. Mas Dimas Cilirit. Salam Cilirit. Salam Cilirit. Kenapa sih kok bisa dipanggil Cilirit? Celirit itu ini sebenarnya kayak kata-kata imbuhan kayak kalau kita kan sacet. Nah, celirit itu kayak dulu itu waktu kalau main bola itu kalau nendang itu harus ngomong celirit. Oh, biar masuk krosak lah bawang gitu kan. Set. Nah, itu celirit. Nah, siap. Seperti itu. Top. Tapi di SFC masih? Alhamdulillah masih ya. Gue yang jarang datang ya. Lu kayaknya sibuk ngelatih. Iya. Lebih sangat ya. Oke, gimana nih kalau kita ngebahas tentang Piala Dunia yang kemarin? Mas Celirit ini kesel nggak sih? Kan tinggal dikit lagi aja nih timnas lolos. Dengar sampean ini pencinta garis keras Patrick Kluivert. Patrick Kluivert banget saya. Oh iya, oke. Sampai saya sedih nangis. Kok iso? Ditinggal dia ke Belanda nggak balik ke Indonesia dulu. Oke. Orang itu kalau setelah selesai pertandingan ya balik dulu lah ke Indonesia, balik ke rumahnya lah. Iya. Istilahnya sowan gitu kan, pamitan gitu, nggak langsung pulang ke sana. Langsung mulai yo. Iya. Apa kok ngono? Ya kemarin pas dari mana pertandingan terakhir ngelawan Irak itu langsung tak beliin tiket dia travel, langsung tak pulangin ke sana udah nggak usah balik lagi lah. Terus sampai nangis katanya? Ya itu lumayan menguras energi. Wah saya malah sedih, jangan dipancing sedih. Nanti aku malah nangis untuk timnas Indonesia ini karena ono tisu deh. karena gini, sepak bola itu yang untuk timnas sekarang itu ya. Menurut saya itu gini, sepak bola dan timnas loh, harus menjadi satu nih. Sepak bola dan timnas adalah alasan saya untuk mencintai Indonesia. Luar biasa. Mungkin alasan teman-teman semua ya. Sepak bola dan timnas adalah alasan untuk mencintai kita Indonesia. Salah satunya itu. Makanya kemarin waktu timnas Indonesia kalah terakhir lawan Irak itu saya di Pati loh mas posisi. Di Pati? Mas Alfon. Saya itu ada agenda bola main di Pati. Gestar-gestaran lah. Gestar-gestaran lah ya. Gestar-gestaran sama bolo-bolo Cilirit yang daerah sana gitu kan. Wih, ono bolo-bolo Cilirit ada bolo-bolo Cilirit itu sudah merantak nanti. Ya, udah merata semuanya gitu kan. Wih, salam Cilirit lah pokoknya kan. Top. Begitu. Terus. Ya itu sampai itu sorenya itu saya main bola dulu di Kudus jam 4. Terus malamnya berangkat ke Pati. Sampai Pati itu jam 9 malaman lah. Terus makan-makan, terus ngopi nongkrong sama teman-teman. Timnas kan itu kalau nggak salah mainnya itu jam 2 ya. Ya kan? Iya. Kita istirahat di hotel sebentar. Teman-teman terus sudah tak ajakin nih teman bolanya. Nanti nonton timnas ya. Sebagian pada nggak mau mas, karena capek. Karena besok paginya itu 6:30 harus main lagi. Di Safin. Main pagi. Lah aku tuh karena sayang tadi, cinta tadi nih. Indonesia banget lah, pokoknya timnas gitu lah. Pokoknya pengen banget ini lihat timnas ini. Tak bela-belain, gak tidur. Jam 2 aku berangkat ke kafe itu cuma bertiga doang. Nyari tempat nobar. Karena di Pati jujur agak susah ya, kemarin tuh agak susah banget. Terus nemu tempat yang 24 jam. Aku nonton di situ, ya udah terjadi seperti itu. Yang dilihat malah gagal. Indonesia gagal. Itu sayang aku sekali. Wah sedih banget itu sih. Sama. Mungkin gue juga kemarin. sedih, ya? Iya, kemarin gue tuh nonton juga di sini bareng sama tim kan di podcast Bicara Bola.
kita tuh yakin banget Indonesia tuh bisa lolos. Tapi ya apa boleh buat, masih belum rezeki kan. Langsung lemes bro. Lemes banget wis. Duh jangkrik gue bilang. Ya, apa ya? Aku kalau bicara squad ya, boleh enggak sih? Boleh bicara squad boleh enggak sih? Gitu kan. Ya, waktu melawan Irak itu aku anggap itu squad yang sebenarnya squad yang harus diturunkan melawan Arab. Oke. Mungkin Iya. setuju ya kali ya. Ya setuju sih. Ya. Cuma mungkin formasinya kali ya, mesti dirubah dikit ya. Iya. Tapi Iya. untuk dari squadnya itu aku setuju itulah. Mhm. Ada Verdong, Iya. ada Ridho gitu kan. Betul. Itu squad yang menurutku ya. Tapi kenapa si kita wasit tidak berpihak? Menurutku ini wasit ya. Wasit. Boleh nggak sih wasit? Hah? Loh, kita Iya, nggak dikasih VAR loh mas sama sekali loh mas. Iya sih. Benar. Betul nggak? Benar. Sama sekali loh. Iya. Aku curiga TV-nya aja dijual. Betul nggak ini? Apa gimana ini? TV-nya didol apa kepiye? Loh, apa susahnya loh ngecek VAR, ya kan? Iya. Apalagi pelanggaran waktu Diggs, Kevin Iya, Diggs benar. sempat kartu merah kan. Saya gitu loh, sebagai penonton televisi atau penonton bola gitu kan, ya kita nggak bodoh-bodoh banget lah. Betul. Betul nggak? Betul. Secara logika aja kita ngomonginnya gitu kan. Nggak usah pakai ini analisisnya begini, nggak usah, nggak perlu, saya nggak masuk begitu. Kita lihat ya gitu kan, loh ini pelanggaran kenapa nggak cek VAR gitu kan. Giliran melawan Arab, ini boleh bahas yang Arab boleh? Boleh sedikit boleh. Giliran yang melawan Arab gitu kan. Pelanggaran sedikit wasit ya VAR, ini VAR gitu kan. Tapi ya sekuatnya saya kurang cocok kalau waktu melawan Arab. Ada pemain yang dipaksakan untuk menempati posisi itu. Padahal itu seharusnya dia di sayap, setahu saya. Padahal idola saya itu dia. Si kembar itu idola saya. Oh, siap. Tahu saya. Tahu kan? Oke. Kalau kita ngeliat pemainan eranya Cak Patrick Kluivert iki dan staf kepelatihan nih, ini yang terbaik seperti apa menurut sampean? Jangan salah loh. Ini digaungkan di mana-mana. Oke. Kepelatihan ini adalah kepelatihan terbaik. Oh, Ingat. Terbaik. Iya. Cari kata-kata itu, cari video itu, potongan itu. Ada yang ngomong begitu. Oh iya. Ini kepelatihan terbaik. Oke. Saking baiknya. Sing botak-botak iku ta, duduk. Aku lah botak sih. Aku ngomong botak, sampean botak aja. Oke. Ya, itu tadi. Ada yang ngomong ini kepelatihan terbaik, tapi buktinya mana? Iya. Gitu kan. Jauh sekali dengan, ya terserah orang mau bilang, wah ininya Sintayong ya, saya STI ya gitu kan. Tapi saya melihat sendiri loh sebagai penikmat sepak bola, visi misinya ada gitu kan. Visi misinya ada. Pemain waktu dipegang STI juga belum selengkap ini dong. Betul juga sih. Betul enggak? Setelah ini lengkap, kan kemana ada yang ngomong tuh gitu kan. STI waktu itu udah dikasih pemain ini. Tapi buktinya bisa Piala Asia loh ya. Iya. Mampu bisa sampai ke semifinal kan gitu kan. Terus udah yang sekarang dengan pelatihan si Kluivert ini ya Patrick Kluivert ini kan udah lengkap menurutku ya. Iya. Bagus dah gitu kan. Nek tanggap grade A lah. Iya. Untuk sekelas perbandingan Malaysia, Thailand ini termasuk grade Indonesia grade A. Ya kan? Dari pemain-pemainnya kan ada yang main di Liga Serie A ya kan. Kevin Diggs di Verdong di ini kan termasuk oke kita kan. Tapi mana hasilnya? Iya, caranya wis aku iki saya ini dapat dari data dari Belanda. Tak warangin dengan Belanda tekondi sampean iku. Nah, itu. Belanda dari mana sih lo? Nah, itu. Yang katanya 20 tahun udah di Belanda itu bukan sih? Oh iya. Iya. Sopo iku ya? Nah, aku juga bingung. Yang katanya yang sering dipanggil coach. Koncet. Coach itu loh. Coach Hotahe. Mungkin dia, mungkin pelatih dari India kali ya. Coach itu kali ya. Itu sih, bisa sih itu. Oke. Kemudian nih, menurut sampean, pandangan sampean sebagai penikmat lah sepak bola ini kan, apa sih yang salah nih dari Patrick Kluivert?
Dari sisi penikmat sepak bola ini. Bingung. Ya ini menurut pendapatku ya. Pendapat sampean bingung tok ngono. Bingung. Oh. Bingung. Udah dikasih pemain oke, tapi yang terjadi ya ya mengatur posisi pemain aja ya. Yang kemarin harusnya lawan Arab itu harusnya itu adalah ya kita 2 kali lawan Arab loh Mas. Iya sih. Menang sama kalah. Menang sama draw dong. Draw ya? Menang sama draw. Oh dong, iya, menang gitu draw. kan. Iya. Harusnya nggak kalah yang seperti yang kemarin gitu kan. Oke. Dengan posisi itu kan harusnya dengan kepelatihan Kluivert harusnya lebih tahu gitu kan, lebih matang, lebih siap. Betul. Itu kan. Dan ada kemarin yang beberapa ya pemain kayak Emil nggak bisa hadir nggak ikut. Verdong tiba-tiba sebenarnya dipaksain sih katanya ya. Dia kan masih cedera kan. Tapi waktu lawan Arab kan nggak main. Iya sih, benar. Katanya salah bantal katanya. Nek wong Jawa bilang tayangan gitu, salah bantal gitu. Nih tayang gitu, enggak bisa gitu kan. Oke. Gitu. Oke. Terus kalau Kluivert sendiri dari sampean piye? Ya kalau menurut saya dari Kluivert kalau dibilang legend bagus ya siapa yang nggak tahu Patrick Kluivert ya. Kita semua tahu ya, untuk orang-orang yang seumuran ya kelahiran 90 kali ya. Ya 90-an gitu ya, tahu legend dia, legend gitu kan. Cuma ya nggak hoki aja lah. Mungkin kesalahannya Patrick Kluivert nggak bawa hoki Caraka. Makanya dia nggak hoki. Saya suka ini. Kalau pengen hoki ya harus bawa hoki Caraka. Iya. Ki, rungono Ki. Dia hoki sesuai ya. Harus masuk timnas lagi kan. Siap. Pasti. Kemudian nih, di eranya STY kan Asnawi karo Arhan ini kan adalah pemain andalan tuh. Nah, tapi di era Kluivert ini arek loro iki pemain 2 orang ini nggak dipanggil blas, kayak dipinggirkan kan. Komentarnya sampean terkait iki ya apa? Ya kalau untuk Asnawi ya, Asnawi kemarin terakhir itu pas lawan Cina ya, waktu pasti dipegang SD ya. Itu kan melakukan beberapa ya kesalahan lah menurutku kan. Beberapa blunder-blunder yang mengakibatkan terjadinya ya salah satunya gol itu juga Asnawi juga. Ya mungkin bentuk evaluasi lah menurutku lah. Iya benar. Dari sisi kepelatihan gitu kan ini. Terus lagi pula ada beberapa pemain yang kan kalau di timnas kan siapa yang terbaik itu yang dipilih, bukannya begitu ya? Kan mewakili negara ya kan. Ya mungkin ya ada yang lebih baik dari Asnawi. Seperti itu. Itu lebih ke taktikal mungkin ya. Iya, taktikal, lebih ke taktikal seperti itu. Ya kalau bojone Cicah si Arhan ya? Iya. Harusnya itu di bawah. Oh gitu. Harusnya di bawah. Oh gitu. Kenapa tuh? Loh, itu lemparan maut, Mas. Oh. Loh. Semenjak dipegang Patrick Kluivert ya, kita nggak ada lemparan maut loh. Ya betul juga sih. Berapa kali waktu kepelatihan SDY ada Arhan, menit-menit terakhir itu selalu membuat kubu lawan itu selalu gemeteran itu loh. Gemeteran kan. Wah ini lemparannya bojone Cicah ini kan. Waktu dari bojone Cicah loh. Sekarang Arhan bojone sapa? Ayo. Itu. Oke. Itu sih. Harusnya kan itu salah satu bentuk strategi juga sih menurutku. Lemparan Arhan itu salah satu bentuk strategi. Mungkin kalau pemain oke minusnya nggak bisa sprint, nggak bisa dribbling, nggak ini, tapi Arhan kan punya satu skill kemampuan lemparan tadi kan. Dan itu terbukti loh. Beberapa ya kan sudah terbukti beberapa kali lewat lemparan Arhan itu bisa Indonesia bisa cetak gol gitu kan. Seperti itu sih kalau pandangan saya. Kan waktu kita syuting di JIS kemarin kan saya ngeliat tuh Mas Lirit kan disamperin Arhan segala macam. Nah, boleh dong saya bilang, oke juga nih Mas Lirit, deket juga masih Arhan nih. Nah, kalau saya tanya tentang Mas Arhan ke Mas Lirit, sedih nggak sih ngelihat Arhan tuh kemarin nggak dipanggil, nggak diambil lagi untuk diajak main lagi sama Kluivert, padahal dia di klubnya di luar sana kan dia bermain reguler tuh. Piye. Sempat kontak gak? Ya opohan. Sedih Mas. Sedih ya. Yang pertama sedih karena
Dengan istrinya mungkin. Jadi aku kehilangan jargon bojone Jijah. Harusnya engko sehan menurutku ntar dulu gitu. Iya. Ditahan dulu gitu maksudnya. Tadi aku nek ngomentari kamu pas main gitu, "Wih, bojone Jijah gitu kan gitu. Enak gitu. Lah nek kamu main pastinya masuk, waduh, bojone sopo iki? Bojone sopo? Akan bojone sopo? Kan begitu enggak enak jadinya Mas gitu kan. Ya yang pasti sedih ya. Oke. Sedih sih gitu. Enggak dipanggilnya Arhan di masa kepemimpinannya PT Kluivert, saya pribadi sedikit, saya sendiri ya, sedikit, waduh kok nggak dipanggil ya, kenapa gitu kan, padahal ini dia punya pembeda, permainan beda, lain gitu kan, ya itu tadi salah satunya lemparan dan lain-lain itu tadi, itu tadi. Oke. Kalau Marcelino kan ini sama nih, waktu lawan Arab Saudi yang di Senayan kan dia duduk gitu kan. Bisa dibilang dia hero lah, superstar waktu itu kan. Nah, terus dia juga banyak lah komentar-komentar netizen soal ya, ayo dong Lino dipanggil lagi, main lagi. Tapi ya sekarang buktinya kemarin dia nggak dapat kesempatan kan 2 pertandingan. Tuh gimana menurut sampean? Menjadi pertanyaan ya sebenarnya. Menjadi pertanyaan. Kenapa Lino nggak Dek Lino? Aku manggilnya gini. Dek Lino. Oh, Dek Lino. Dulu tak culukin kalau pas kan. Ya ampun Lino. Gitu kan. Potongan rambutnya mulet ngehe. Lino potongan rambutnya mulet ngehe. Ya, dari situ tak gitu kan kalau main bola gitu kan. Lah pas kemarin kita syuting itu brand itu, syuting brand itu kan. Dia syuting terus dia ngeliat aku dari jauh tuh. Kan aku sama Mas Alfon kan nungguin di tek kan. Dia tuh nyamperin kan. Tak kirain itu, wah ini bocah katanya kan sudah superstar kan. Mana mau seorang Lino nyamperin ya kayak kita ini siapa sih? Bener. Tahu-tahu Dek Lino dengan humble-nya, dengan senyuman manisnya ya kan. Nyamperin tek. Wih. Kowe toh Mas Dimas Celirit itu yang sering ngata-ngatain aku di Indo gitu kan. Dari situ bahasa Surabaya nih ngene. Kowe tocok. Nah, itu ini. Akrab, bahasa akrab gitu kan. Wah, dari situ akrab akhirnya. Oh iya gini ternyata. Saya tanya ya udah ngobrol enak kayak begitu ya. Ya, balik lagi kalau sebenarnya menjadi pertanyaan besar juga ya. Kenapa Lino tidak dipanggil ya? Kalau dibilang masalah jam main kurang, dia kan juga menjaga ini juga kebugaran juga ya kan. Saya sering lihat juga dia di latihan di Senayan itu. Ya sering. Itu kan. Saya juga ngeliat. Kan menurutku sih masih layak dipanggil sebenarnya gitu kan. Tapi balik lagi sih. Mungkin ada pertimbangan lain kali di staf kepelatihan tentang dia ya. Mungkin takutnya kalau Lino dipanggil, seandainya Lino dipanggil lagi ya, pertimbangannya tadi takutnya, waduh ntar Lino ngegol lagi di Arab terus selebrasi begini lagi di Arab. Takutnya begitu, makanya pelatih jangan dipanggil lah. Jangan dipanggil dulu dah, takutnya ngegolin ntar nih bocah nih. Kalau ngegolin, waduh, bisa-bisa Indonesia menang ini. Padahal kan tujuannya Indonesia harus menang. Ya kan? Tapi jangan Lino lah. Yang lain lah maksudnya begitu. Oke. Bagi-bagi ya. Bagi-bagi masa Lino terus. Ya deh ya. Oke. Ngopi sih. Iya. Wes, cocok iki. Iki kopine teko Uang Mas. Teko Surabaya iki, kopi Uang Surabaya iki. Kopine Uang Surabaya. Iya, Uang Mas. Semangatnya itu ada semangat itu. Wih, seruan semangat merah putih. Cocok iki. Boleh diminum ya? Yo, seruput sih. Bismillah. Wah, ada yang kurang. Apa tuh? Wah, maaf. Tak ulang. Biasanya nek wong ngopi Mas begini. Oh, seruput. Oke. Itu. Kopi itu begitu. Oke. Uang Mas. Ya Mas ya. Cakep Mas, kering kopi ini. Mantap ya. Mantap Mas Alfon. Nanti kita lanjut lagi ngopi di belakang. Boleh. Oke, kembali lagi nih Mas Dimas. Melihat kualitas timnas sekarang ya kan. Yakin gak sih gak bakal juara FF? Gak usah ngomongin yang lain deh. Kira-kira dengan kualitas timnas yang sekarang ini maksud saya bisa juara gak nih dia di AFF? AFF apa Asia dulu nih, Piala Asia nih? AFF atau Piala Asia? Iya dua-duanya deh. Ya, kalau AFF ya, nih aku ya, menurut pandang aku AFF tergantung kan katanya
pemainnya itu bisa dilepas apa enggak nih? Pemain-pemain yang sedang main di luar nih, yang luar, AFF ya. nih. Emang diikat ah? Ya maksudku jadwalnya bentrok enggak gitu? Kan itu bukan agenda resmi FIFA kalau AFF kan. Iya sih bener. Ya menurutku kalau untuk AFF ya mending pemain-pemainnya itu ya bolehlah kita seling-selingi pemain yang ada di luar, terus kasih kesempatan juga untuk pemain-pemain yang bermain di Liga 1 seperti itu sih. Iya sepakat sih. Saya sih sepemikiran kayak Mas. Kalau misalkan memang enggak dilepas sama klub-klubnya, mungkin jadi kesempatan nih buat pemain-pemain di Liga 1 ya. Betul. Ya mungkin nggak bisa yang kemarin belum dapat kesempatan tampil. Ya, di sini. Ya, tapi saya nggak sih misalkan pasti kan publik sepak bola Indonesia kan pengennya juara nih, apalagi skuad kita kan seperti yang sampean bilang grade A nih. Grade A. Masuknya grade A se-Asia. Asia aja tuh apa ASEAN apa sih? Asia sih. Se-ASEAN termasuknya tak akuin saya maksudnya ini grade A. Dengan seperti ini. Ya, terus kita lihat aja kali ya. Tapi menurut sampean bisa nih juara? Insya Allah bisa. Tergantung skuadnya ya. Kalau memang mau full skuad yang diturunkan yang ini nih pemain lengkap ini, bisa. Aku 100% enteng lah AFF. Kasih. Enteng lah itu AFF ya. Enteng lah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kasih kesempatan juga untuk pemain-pemain yang bermain di liga gitu kan, Liga 1 Super ini kan, maksudnya ya ikut andil juga gitu kan. Siapa tahu di situ kita bisa menemukan lagi generasi berikutnya untuk harus dipersiapkan. Generasi yang akan datang. Betul itu harus disiapkan. Apalagi Piala Asia ya. Iya. Piala Asia ini kita kan, sorry ya, Indonesia duluan ya. Tim-tim kayak Malaysia, Thailand gitu ya berjuang dulu lah. Indonesia udah nungguin kan, udah santai. Udah santai. Nggak perlu kualifikasi lagi bener, kan. Bener. Nah, sekarang bagaimana caranya? Itu berkat siapa tuh ya? Itu bakatnya Mbah Sutio. Sopo itu? Tahu Mbah Sutio enggak? Enggak tahu ya. Sopo itu? STY. Oh, oke. STY itu Mbah Sutio. Bakatnya Mbah Sutio. Oh iya. Jadi progresnya tuh enak gitu. Mungkin gini Mas Alwan ya. Aku sendiri ya. Kalau saat kemarin Indonesia kalah, masih dipegang Mbah Sutio itu, mungkin rasa kecewanya, rasa sedihnya, ya sedih ada, kecewanya ada. Tidak seperti yang kemarin dipegang pelatih saat ini. Karena kan progresnya dari awal jelas gitu kan. Iya sih. Gitu kan. Nah ini di tengah jalan tahu-tahu lagi gitu kan tanpa itu ya. Seperti itu sih Mas. Aku berharap Piala Asia, Piala AFF menjadi obat kegagalan timnas Indonesia di Piala Dunia. Iya. Kado terindah lah. Mungkin itu bisa jadi buat mantepin timnya lah ya. Iya, lebih siap lagi lah. Lebih siap lagi di Piala Dunia yang akan datang ya. Iya, 2030. Kemudian pemain favorit di timnas versi Mas Cilir ini siapa? Pemain favorit sampean? Pemain favorit. Ya ntar dulu, yang era sekarang apa yang mana ini dulu nih? Nah ayo. Yang sekarang deh. Yang sekarang dulu. Yang sekarang dulu itu yang favorit ya. Timnas ya? Iya. Timnas saya suka Kelvin Verdong. Sama gue juga sih. Disiplin. Iya. Luar biasa. Kancil banget. Kuat lagi ya. Kuat. Pegang bolanya bagus. Dia bisa dibilang kayak Iniesta lah ya. Kuat. Oke. Salah satunya itu sih. Kalau yang dulu? Yang dulu. Zamannya Mbah Sutio. Zamannya Mbah Sutio. Posisi ini siapa? Yang nggak dipanggil itu? Yang kurus tinggi itu siapa? Siapa? Bukan El Bago. Tengah. Tandemnya Haye. Oh si. Ivan Jenner. Oh Ivan Jenner. Ivan Jenner saya suka. Bagus tuh dia ya. Menurut saya bagus ya. Oke, Ivan Jenner. Mobile. Menurut saya ya. Tandem sama Haye juga masuk kok. Iya ya. Daripada. Tersalah. Bagus kok.
Oke. Salah satunya itu ya, salah satunya. Salah satunya itu. Bukan Sama Dek Rido. sama Dek Rido. Dek Rido simulat ngehek. Pokoknya Dek Lino, Dek Rido itu simulat ngehek. Semuanya ngehe. Iya. Dek Rido, Dek Lino ya simulat ngehek. Bojone Asija. Bojone Jijah enggak mulat ngehek, dia rapi. Dia. Rapi. Rapi katanya. Rapi dia. Ganteng dia. Oke. Ngomong-ngomong nih Mas, di kehidupan nyata adalah seorang kiper ya katanya. Kan kalau gua nggak main kiper, lu biasanya gantiin gua kan? Ya saya kiper-kiperan, Pak. Iya. Kenapa suka jadi kiper? Dulu itu cerita sedikit nggak apa-apa ya, boleh ya? Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, nggak apa-apa. Dulu tuh kan saya itu di kampung ya. Di kampung itu main bola dulu pengennya striker, pengennya kalau main bola anak-anak saya wah pengennya nyetak gol dong, harus nyetak gol kan. Benar. Nyetak gol gitu kan. Terus waktu itu nggak ada kiper. Nah main saya itu sepantaran orang yang lebih tinggi dewasa daripada saya. Oke. Jadi saya kecil sendiri lah. Nah udah kalau itu wes gue kiper aja udah kiper aja gitu kan. Saya jagain backnya yang lebih gede, mentang-mentang kipernya jagain gitu. Jadi kiper. Saya terbiasa dari situ Mas. Ternyata wah enak juga kiper ini. Yeah. Nah dulu saya kiper itu sering pakai topi biar kayak Wakabayashi. Serius 17-an di kampung dulu itu daerah Wonogiri ya, daerah Wonogiri tak sebutnya jenenge 17-an daerah pakai topi biar kayak Wakabayashi dulu kan. Ya nontonnya gitu Wakabayashi pakai topi begitu kan. Dari situ kiper ternyata ada ya saya merasa wah ini boleh juga nih main kiper gitu kan. Terus ikut SSB kayak begitu main bola di kampung. Nah dulu tuh main aku tuh Mas. Awal main bola dikenalin main bola itu ya. Kan kampung banget ya. Main bola itu di pinggir kali. Lapangannya itu nggak lurus Mas. Terus? Jadi bukan nikung begini. Kok iso? Nikung iya. Jadi gawang satu di sini, gawang satu di sini. Jadi kan aliran sungai kan nikung begini kan. Oke. Gawang satu di sini, gawang satu di sebelah sini. Jadi main bola itu gini, bentuk pisang. Lah itu dulu nyeker di pinggir kali pokoknya. Oke. Saya masih ingat banget itu. Terus akhirnya ikut SSB. Terus ada kesempatan di tahun 2004 itu saya seleksi kalau dulu itu Persiwi Wonogiri. Oh. Persiwi Wonogiri. Baru denger aku, kayak kerungu aku. Persiwi Wonogiri. Ya dulu kalau itu masuknya apa ya? Dulu itu divisi ya? Ya dulu tuh zaman dulu tuh ada Liga Nusantara, Nah, gitu. Liga 2, Divisi 2, Divisi 1 Nah, kayak utama, begitu. ISL. Nah itu satu bagan sama Persis Solo. Kan masih wilayah Jatengnya kan Solo, PR Sukoharjo. Berarti Divisi 2 tuh. Dulu ya gitu kan. Aku dulu masuk junior. Itu 2004 ikut seleksi terus nggak lama kemudian dari situ saya pindah ke Jakarta. 2005 saya pindah ke Jakarta. Nerusin di lapangan C itu apa Asiop apa sih dulu? Iya Asiop kalau. Ini orang nggak banyak tahu ya. Ini saya cerita bener-bener fakta. Jadi karena pengen main bola, saya kan main bola banget kan, kampung itu kan. Terus saya di sini 2005 pas pindah ke sini didaftarin di lapangan C itu Asiop kalau nggak salah ya. Iya Asiop, dulu sih masih Asiop. Setahu saya itu kan, yang lapangannya dulu masih rumput. Masih di pinggir jalan itu masih banyak pot-pot bunga lah orang jualan itu kan. Nah di situ terus ikut daftar sampai seminggu kalau nggak salah saya kena tipes. Dirawat di rumah sakit Jakarta Selatan. Nggak bisa itu ibu saya memutuskan, wes kalau ini udah laleh ngapain sih mau jadi pemain bola wes toh gitu kan, udah sekolah aja yang benar gitu kan, kuliah kerja udah kayak begitu. Akhirnya ya udah dari sakit itu saya nggak bisa, terus akhirnya main tarkam aja. Sempat main tarkam saya Mas Alfon. Saya ngefans Mas Alfon waktu di Persebaya. Oh siap. Ngeri nih loh Mas Alfon ini. Suan. Akhirnya main tarkam. Iya karena saya lihat di cuplikan-cuplikan TikTok, Instagram, bisa main bola juga. Tapi saya lihat langsung kan selama ini kita di Selebriti FC kan, kalau saya nggak bisa main, sampai ada yang main kan kiper. Pencitraan kan saya, dilihat langsung jelek kan? Ya tapi pas main oke lah. Yang nggak oke pasti. Nah terus ngomong-ngomong soal Selebriti FC kan sekarang ngawali selebritis terus kan. Bisa cerita dikit nggak kok bisa masuk ke Selebriti FC ini gimana?
Kalau saya Sampai sampean kan sekarang juga bisa dibilang artis juga kan, karena sering banyak iklan malah. alhamdulillah, terima kasih. Luar biasa. Oh ini saya kalau mau cerita ini jujur malah saya sedih ya sebenarnya ya. Kok sedih? Sedih Mas. Tisu Rek. Tisu. Sedih Mas karena saya anggap ya Allah ini kok perjalanan saya sejauh ini gitu loh. Wah, aku pengen nangis malah aku. Mas, nangis tenang oleh orang Mas. Aku gak nangis, sumpah aku cerita ini malah nangis Mas. Karena ini sejarah loh. Aku gini. Saya ini waduh sedih aku malah ini. Gini, saya ini Gak apa-apa. Saya ini orang kampung Mas. Terus Yang pengen cita-citanya itu wah sedih aku Mas. Oh sedih lah Mas. Ya masih gini loh. Aku tuh gak nyangka perjalananku tuh sejauh ini. Terus. Wah sedih banget. Wah Mas. Cerita. sorry ya aku karena secara tidak langsung gini. Mungkin orang gak banyak tahu ya saya di selebriti itu. Wah tak ngopi sih ya. Yes, ngopi. Ngopi uang Mas. Oke. Jadi Nangis gini, saya masih bikin aku ketawa gitu piye. Mas ini nangis loh Mas tuh. Jadi ini Oke. jadi Mas Alfon. Jadi orang nggak banyak tahu ya di selebriti itu awalnya bagaimana. Dulu kan saya itu main tak sedikit lah ya. Main tarkam ya Mas. 2000 kita itu ada paguyuban perantau itu namanya Putra Wonogiri. Main tarkam, main di Gaga Arhanud situ kan. Masih senior terus saya main tarkam ya main ke Mekarsari, ke Rumpin gitu. Terus sampai 2005 saya mutusin untuk udah nggak main tarkam karena cedera patah kan tangan kan. Udah main fun football aja kan. Dari situ awal bertemu selebriti itu saya itu dulu itu masuknya ke followers dulu. Oh, followers okay. Kan. Terus tapi nggak aktif, nggak sering ya, nggak sering. Terus habis itu Bang Vicky Nitinegoro itu salah satu orang yang cakep. Wah baik nih. Emang abang gua tuh emang orang baik emang. Saya bukan ini ya, ini secara personal ya, karena waktu itu saya masih main fun football di Tangerang, Tarkam gitu, terus ada tetangga saya itu ngabarin, Mas Dimas, Vicky Nitinegoro punya klub namanya Nitro FC. Iya. Pelatihnya itu siapa? Rocky Putira bukan? Rocky Putira sama Samsir Alam waktu itu. Oke. Waktu itu ada namanya Liga Jakarta Super League 2018 kalau nggak salah. Tahu gua. Jakarta Super League. Nah temenku ini ngabarin saya, Mas Dim, ikut aja seleksi di Nitro punyanya Vicky Nitinegoro ada lagi seleksi kiper. Masuklah sampean gitu kan. Bisa ini kandidatnya gitu kan. Oke. Nah dia ikut juga seleksi Mas. Dia ikut seleksi back dia kalau nggak salah kan. Oke. Seleksilah di Sumantri. Stadion Sumantri. Kan seleksi di situ aku ngikut. Waktu itu seingat saya itu ada 5 kiper lah. Si Yogi juga ada situ. Kalau Yogi makanya udah bawaan dari dari Nitro ya. Iya kayaknya ya ini udah lama ya. Karena itu khusus untuk Jakarta Super League. Iya. Pas itu ngikut masuklah aku. Karena dari 4 kiper itu ya nggak lolos kan ya. Secara singkatnya masuk dari situ ikut Bang Vicky, ikut Nitro FC sampai juara Jakarta Super League itu peringkat kedua. Oke. Kita main di Brimob Depok. Siang-siang kita main di situ, pokoknya mainlah dari situ. Ya terus ya karena udah ke situ terus sering dulu tuh dipanggil sama si Mufli aku. Oh, Bang Mufli. Nah, Mufli ini sekarang jadi sama Raffi kan? Asistennya Raffi, Mufli. Nah, dulu itu SFC itu kalau nggak ada kiper ya. Itu Mufli itu kalau match gitu itu Mufli telepon. Mas Dim, gak ada kiper nih, kiperin SFC kayak begitu. Dulu aku masih panggilan Om. Okay. Masih dipanggil-panggil gitu lapangan main kayak begitu panggil-panggilan. Terus akhirnya udah COVID itu setelah COVID, nah Mufli itu ditarik sama Raffi Ahmad. Terus Mufli masih tahu saya, Mas kamu mau nggak gantiin saya jadi pengurus di selebriti gitu kan. Sebenarnya udah ada pengurus satu lagi teman gitu kan. Akhirnya aku ya udah Mas Wolf tak ambil aja lah jadi itu ya udah aku gantiin Mufli di selebriti ya seperti kurang lebih seperti itu. Jadi menurut saya ini gini loh. Ini perjalanan saya terlalu jauh menurut saya. Di itu kan sampai kenal
ya kayak kayak salah satunya pemain-pemain timnas kayak dulu kan kita kan cuma nonton di TV Mas. Sekarang Artis gitu kan sekarang kok saya bisa ketemu Bang Jude, Bang Rifki, Billy, Darius kayak begitu kan. Banyak lah, banyak artis di situ, Vicky kayak gitu kan. Kayak mimpi aja saya gitu kan. Makanya ya saya anggap ini rumah kedua selebriti. Saya banyak terima kasih untuk Selebriti FC yang sudah mau menampung saya gitu kan. Ya, dari situ juga secara tidak langsung saya diperkenalkan dengan ya tawaran-tawaran iklan. Entertain gitu ya. Ya entertain. Salah satunya Bang Darius gitu ya. Saya dulu ya ngikut Darius ya jadi asisten pribadi kan. Ya, setahun kurang lebihnya gitu. Makanya saya banyak terima kasih untuk Selebriti FC kan. Iya. Semoga tetap solid lah. Iya. Seperti itu sih Mas. Bener. Keren ya. Karena ya seperti yang gue bilang, hidup tuh kita nggak ada yang tahu sebenarnya ke depannya mau gimana. Tapi selama kita mau berusaha, yakin, jujur, respect sama orang, pasti selalu ada jalan buat orang baik. Amin. Iya. Karena kalau kita punya hati yang baik, sometimes kondisi apapun itu bisa jadi memihak ke kita. Mungkin ada orang yang nggak suka sama kita atau ada orang mau jahat sama kita, itu nanti akan jadi baik sama kita, jadi respect sama kita. Betul. Aku setuju itu karena ini tuh aku tuh pokoknya ini gila ini selebriti ini. Saya tuh kadang-kadang ya Allah sampai ibuku sendiri kan. Aku anak tunggal ya. Aku anak tunggal terus ibu tuh itu beneran Mas Dimas main sama artis-artis gitu kan. Padahal wong iki wong biyen dulu ini bocah di kampung loh, mainnya di kali loh, di sawah loh, kayak begitu loh. Sampai segitunya gitu kan. Aku juga punya satu cerita nih. Satu cerita awal mulanya aku mau masuk iklan Mas ya. Dulu itu jadi kan aku kiper. Kenal salah satu namanya Om Erik. Ini orang yang Erik namanya. Erik Arvin. Erik Arvin, gue belum pernah dengar. Ini orang TV dulu, di stasiun TV. Terus dia kayak jadi agensi gitu kan, agensi talent. Aku kenal dari situ di DM Instagram, Mas sampean kiper ya, mau nggak? Ini pertama kali iklanku ya, mau nggak iklan sama Bambang Pamungkas? Pertama kali ditawarin, loh, aku awam Mas, sebagai orang awam, wih Bambang Pamungkas coy, ya kan, legend. Sampean kiper Mas, nanti gambarnya deh, sampean kiper Mas, nanti Bambang Pamungkas nendang sampean ini yang nepis. Wih, kapan lagi? Ya kan? Bambang Pamungkas nendang, aku nepis gitu kan. Wah, ini bener-bener wah, oke lah. Oke, Mas. Bayarnya sekian lah waktu itu kan. Tak ambil jobnya. Syuting di daerah Cibubur. Pede Mas aku Mas. Awalan syuting kan. Macak jadi kiper beneran gitu kan. Padahal si produser udah bilang, "Mas, ini adegannya jatuh-jatuhan ya nanti ya, karena Mas Bambang Pamungkasnya nendangnya pojok ke samping, Mas Dimas harus terbang ke samping gitu kan. Aman ya, aman. Pakai matras nggak Mas gitu kan? Wah nggak usah. Masuk pakai matras cemen banget, kiper pakai matras emang dikata apa? Gitu. Ini awalan saya ya, karena nggak tahu kan. Jempeng Mas. Ternyata yang saya lihat itu kalau syuting itu kan harus take ulang-ulang untuk mendapatkan sesuai keinginan klien posisinya gitu kan. Lecet Mas. Pinggang lecet Mas. Jadi jatuh-jatuhan lecet kan. Nah sempet berhenti sebentar terus akhirnya ini gimana? Cedera kan akhirnya memar kan. Udah pakai matras saja Mas. Lah pakai matras tuh akhirnya kan. Ya udah pakai matras jatuh gitu kan. Udah tuh kan. Wah Bambang Pamungkas nih. Cerita dong. Tak ceritain ke ibuku, tak ceritain ke saudara-saudaraku. Nah di kampung sempet agak heboh tuh. Mas Dimas main iklan. Wah iya. Ya kan? Rame wong Jawa, wong desa gitu kan. Wih main iklan masuk TV gitu kan. Wah, rame kan. Ya pokoknya ada berapa selang seminggu tuh iklan tayang. Nungguin nah. Waktu itu nempel sama BRI Liga 1 kalau gak salah. Iklannya boleh disebut produknya ya? Gak apa-apa sih. Yang buat oles-oles panas itu loh. Oh balsem kali ya? Balsem merah itu loh. Pokoknya Bambang Pamungkas itu lah. Krim-krim hot gitu loh pokoknya. Krim-krim hot itu loh pokoknya kan. Ya kan? Itu kan nempel. Jadi setiap jeda itu pasti ada iklan saya nih. Saya ke rumah ibu saya.
Ibu penasaran gak? Keluar nih Bu, iklanku muncul gitu kan. Muncul set. Muncul kan, aku gak ngerespon apa-apa gitu. Aku cuma lihat, wih keren. Ibuku nyolek, lah kamu sing ndi to Le? Aku gak tahu gitu kan. Lah itu tadi, cuma disut apanya Mas? Punggungnya tok Mas. Jadi punggung sini, kepala sama punggung kan gini, jempeng gini kan. Ya itu tok. Lah mana tahu orang kan. Aku bilang, lah itu tadi Bu, nggak ada mukanya, nggak ada ininya. Sudah saking hebohnya orang dikasih tahu, saudara dikasih tahu kan. doang. Ya kan orang nggak tahu kan. Ternyata cuma disut punggungnya tok. Ya dari situ. Dari situ mulai ada lagi. Ya, alhamdulillah dari situ ada ya tawaran-tawaran, alhamdulillah sih. Nah, terakhir ya itu kemarin yang saya anggap pencapaian terbesar, saya bisa syuting sama Marcelino. Oh ya, gue sempat lihat tuh. Sama-samain juga kan. Iya, sama gue. Rido sama Ole Romani, Verdong itu. Iya. Gitu cerita sedikit aja. Kalau itu iklan gue ngeliat banget. Kemarin habis nonton timnas tuh kelihatan ada muka gue. Soalnya kan gue. Ya ini kiper loh ini. Di belakang nih, gue tahu. Siapa? Ole, pemain yang bisa nepis tendangannya Ole Romani. Ini doang nih. Ya. Sampai disuruh ulang-ulang. Suruh ulang-ulang. Tendangannya Ole Romani kenceng juga ya. Kenceng juga. Tapi keren loh itu sampean. Bisa langsung tepis loh. Gila ini. Ini harusnya masuk timnas. Udah. Siap. Siapapun pelatihnya salah sih, Patrick Kluivert gak manggil gue. Nah. Dongokno. Wih, 4 kelipret. Oke, sahabat bicara bola, seru banget ya kita bicara dengan salah satu penikmat sepak bola. Jangan salah loh, di Tarkam pun dia sering terjun langsung. Terima kasih Mas Dimas sudah berbagi pengalaman. Terima kasih. Sampai jatuh air mata. Aduh, saya enggak. Ya bagus sih Mas Dimas. Cuman saya bisa bilang ya itu tadi lah, jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Apapun situasi kondisi yang kamu alamin, tetaplah jadi orang baik. Karena situasi akan berubah memihak kepada kalian semua. Thank you Mas Dimas. Terima kasih Bang Alfon. Sampai jumpa lagi di sini. Terima kasih Bicara Bola. Saya Alfonsius Kelvan dari Bicara Bola. Mohon undur diri. Jangan lupa subscribe terus untuk mengetahui perkembangan dunia sepak bola lewat Bicara Bola. Bye-bye. Bye. Salam jelirit. Salam jelirit.